Kemudian setiap saya buat sesuatu, saya biasa posting meskipun tidak sering. Alasannya karena saya cuma mau kasih lihat orang-orang di luar sana bagaimana kita di Papua, karena banyak yang penasaran. Jadi ceritanya mau berbagi pengalaman aja gitu. Halo semuanya, kali ini saya akan share satu video yang menginspirasi dari Suster Wike Aprilia. Bagaimana tetap hidupnya bermanfaat bagi orang-orang pedalaman di Papua. Ini dia. Berbagi bakmi sedap testi kiriman dari teman-teman. Hai, banyak yang bilang kenapa berbuat baik harus buat video, atau kenapa berbuat baik harus diposting, ada maksud tertentu kah? Jadi kalau ada yang kenal saya dari dulu tuh pasti semua tahu kalau dari dulu saya sering bermain dengan anak-anak di sini. Saya buat video dari dulu hanya untuk senang-senang saja dengan mereka, karena di sini tidak ada teman bermain selain mereka. Kemudian setiap saya buat sesuatu, saya biasa posting meskipun tidak sering. Alasannya karena saya cuma mau kasih lihat orang-orang di luar sana bagaimana kita di Papua, karena banyak yang penasaran. Jadi ceritanya mau berbagi pengalaman aja gitu. Kemudian ada yang tanya, "Suster, gajinya berapa? Kenapa bisa sering bagi-bagi seperti itu? Gajinya cukup kah?" Memang gaji saya tidak seberapa, tapi itu bukan menjadi patokan saya untuk bisa berbagi dengan mereka, karena berbagi tidak akan membuat saya jadi berkekurangan. Dan ya, puji Tuhan, apa yang saya buat, apa yang saya lakukan berdampak positif bagi saudara-saudara kita di tempat ini. Yang dulunya saya hanya bisa berbagi seadanya dan semampu saya, sekarang saya bisa berbagi lebih banyak dari itu karena bantuan dari teman-teman. Dan saya sangat bersyukur karena apa yang saya lakukan bisa membuat orang-orang sekitar saya bahagia, dan terlebih banyak yang termotivasi di luar sana. Semua ini berkat dukungan dan doa dari teman-teman semua. Dan saya berharap ini bisa menjadi big on the small screen. Tentu kita semua dimanapun kita berada dan bagaimanapun keadaan kita, jangan pernah lelah untuk berbuat baik dan jangan pernah mengharapkan imbalan dari setiap kebaikan yang kita lakukan. Terima kasih semua yang sudah mendengarkan cerita saya kali ini. Sehat selalu, bye. Baik teman-teman, ini video yang kedua. Saya diberkati dengan kedatangan adik gadis Papua ini. Dia mau barter, menggantikan atau tukar dengan beras, yaitu daun ubi, rica, cabai ya, supaya bisa dipakai dalam kebutuhan setiap hari. Coba perhatikan teman-teman, dia meminta kepada Suster Aprilia nih, dia membawa sayur supaya bisa ditukar dengan beras kebutuhan mereka setiap hari di sana. Kita tahu mereka mengkonsumsi makanan sagu, tapi kalau kita lihat dalam video ini bagaimana suster ini memberikan, kalau kita lihat bahwa sayur itu berapa sih harganya, tapi suster ini begitu antusias, peduli kepada masyarakat, warga yang ada di sana, salah satunya kepada adik gadis ini. Ya, dia bersedia menukar sayur itu dengan memberikan beras. Nah, coba lihat teman-teman, beras sama biskuit ya. Nah dikasih lagi nih telur, bayangkan. Jadi kasih itu tidak menuntut balas atau imbalan. Lihatin teman-teman, dikasih garam, minyak goreng, susu, biskuit lagi, sama teman-teman yang lain. Perhatikan. Jadi kasih itu diwujud nyatakan kepada masyarakat di sana. Nah, sama teman-temannya ataupun adiknya. Nah, mereka mendapat uluran tangan dari suster tersebut. Baik teman-teman, kita sudah menyaksikan video yang menginspirasi dari seorang suster yang ada di pedalaman Papua. Bagaimana antusias pengabdiannya kepada masyarakat yang ada di sana. Seperti yang kita sudah tonton videonya, dia mengajak anak-anak Papua di sana bercengkrama, bermain, bahkan dia tidak segan-segan memberikan makanan berupa mie instan, bahkan mengadakan barter. Kita tahu barter itu transaksi barang dengan yang satu supaya bisa melangsungkan hidup ke depan, seperti itu. Nah, yang saya lihat di sini bahwa ketika ada pertanyaan kepada Suster Aprilia, apakah harus setiap kebaikan-kebaikan kita itu harus kita post
diupload, diberitahukan kepada banyak orang. Kenapa harus hal-hal yang baik kita memberitahukan kepada seluruh manusia supaya dilihat kebaikan-kebaikan kita itu? Itu pertanyaan netizen kepada suster ini. Tapi yang saya lihat di sana, beliau menjawab bahwa sebenarnya saya mau memberitahukan kepada teman-teman, saudara, keluarga, dengan saya mengupload setiap video ini, mereka tahu apa keseharian, aktivitas saya, bahkan juga apa yang saya lakukan bagi masyarakat di sini. Nah, ada lagi yang berkata, apa iya harus dipamer-pamerkan hal yang baik yang kita berikan kepada orang lain? Nah, itulah yang saya katakan di dalam firman Tuhan, hendaklah kebaikan hatimu diketahui oleh banyak orang. Nah, dengan kita berbuat baik kepada sesama, orang lain akan melihat. Tujuannya bukan untuk kita dipuji, ya, bukan supaya kita dikatakan hebat, pintar, jenius, tidak. Tapi tujuan kita melakukan hal yang baik seperti yang dipaparkan oleh Suster Aprilia tadi, supaya memberitahukan kepada banyak orang, ini loh aktivitasku. Yang kedua, ini loh masyarakat yang di Papua masih membutuhkan uluran tangan dari setiap masyarakat Indonesia yang mempedulikan pangan mereka, bagaimana keterbatasan mereka, bagaimana kehidupan mereka di sana, ya. Dan itu yang diberitahukan. Terus yang ketiga, kebaikan hati kita ini perlu diketahui oleh orang banyak, supaya memotivasi yang lain untuk turut ikut mendukung, berbuat bagi saudara-saudara kita yang ada di sana. Jadi menurut saya hal yang positif yang diupload oleh Suster Aprilia ini patut dikasih jempol. Nah, yang kedua, pertanyaan dari netizen kepada Suster Aprilia itu, tahu nggak apa? Emang gajimu berapa? Emang gaji kakak itu banyak? Nah, jawaban dari Suster Aprilia itu menyentuh saya secara pribadi. Beliau berkata, apakah dengan gaji kita yang banyak kita harus berpatokan ke situ? Artinya, apakah dengan banyak pendapatan, penghasilan baru kita berbuat baik, menolong kepada sesama manusia? Nah, yang saya lihat di sini, saya terinspirasi, bahkan saya merasa ditegur. Kenapa? Jadi berkat apa yang didapatkan, misalnya gaji, pendapatan suster ini, seberapapun dia tetap rindu berbagi bagi masyarakat di sana. Yang pertama, beliau menjawab apa? Saya secara pribadi bahagia. Nah, yang kedua, orang-orang di situ pun berbahagia menikmati berkat yang saya bagikan kepada mereka. Wah, makanya firman Tuhan katakan lebih baik, lebih berbahagia orang yang memberi daripada menerima. Ini yang dipraktekkan oleh Suster Aprilia. Seperti Mother Teresa, ya, bagaimana dia pun sudah tua, tapi dia berkeliling-keliling di kota India sana. Bagaimana dia melihat orang-orang yang kesulitan, dia membantu, mengulurkan tangannya, ya, baik juga sekarang makanan, minuman, dia menyumbangkan. Dia pun berbahagia. Nah, kita secara pribadi pun dituntut diingatkan supaya kita memperdulikan sesama kita manusia. Karena ketika kita memperdulikan salah satu orang-orang yang papa, yang miskin, firman Tuhan katakan engkau sesungguhnya memiutangi Tuhan. Wow, luar biasa. Tanpa disadari kakak Aprilia ini sebenarnya dia mau memiutangi Tuhan. Luar biasa. Gak mungkin dong Tuhan mau diputangi sama kita. Ya tentu seperti yang dia katakan, sedikit yang saya kasih, saya bukan berarti kekurangan. Tapi ketika saya menabur, memberikan kepada orang banyak, maka berkat saya pun selalu ada. Bahkan orang lain pun tergerak melalui tadi mie instan yang dibagikan. Pertama-tama dia memberi dari dirinya. Ketika dia upload ini video di akun TikToknya, nah orang lain menonton. Ketika orang lain menonton, dia pun terharu. Dia punya rezeki, dia hubungi di DM dia. Saya mau berbagi, mendukung masyarakat yang ada di sana. Nah, rame-rame akhirnya orang-orang di sana makin diperhatikan. Jadi kalau ada yang berkata, kok pamer, sok hebat, sok pamer hal-hal yang baik. Kalau untuk kebaikan bagi banyak orang, menurut saya patut dikasih jempol. Ya enggak? Daripada kita pamer yang enggak penting, ya, pamer kehebatan kita, tapi untuk diri kita sendiri, mau supaya kita dikatakan hebat, supaya kita dikatakan sukses. Tapi di sini bahwa Suster Aprilia ini melihat masyarakat, warga-warga yang ada di sana. Terus yang kedua, video yang saya bagikan ini yaitu
bahwa tadi anak kecil membawa apa? Daun singkong. Dia minta barter. Tahu nggak Bapak Ibu barter? Barter itu alat transaksi yang digunakan mengganti barang yang satu dengan barang yang lain. Dulu masih ada seperti itu. Ternyata di Indonesia ini sampai sekarang masih ada. Buktinya di tempat di pedalaman Papua seperti yang dialami oleh Suster Aprilia ini. Mereka membawa hasil panen mereka, entah itu singkong, entah itu cumi, atau ketika mereka mancing, bahkan juga hasil-hasil bumi mereka bawa kepada suster ini. Ayo, mau apa? Saya mau beras, saya mau telur, saya mau biskuit, saya mau mie instan. Nah, yang saya perhatikan luar biasa, coba nanti Bapak Ibu tonton video-video dari ibu atau suster ini, begitu menginspirasi. Nah, misalnya seperti ini, daun singkong yang dibawa. Coba, secara logika, daun singkong berapa sih? Tapi, suster ini membagikan, mengembalikan apa? Beras, ya, entah berapa liter. Coba kita hitung-hitung itu ya. Tapi dengan cara seperti itu, bisa dia berbuat kepada orang-orang, saudara-saudara kita yang ada di sana. Itulah kasih yang nyata, yang bisa kita lihat, saksikan, berdampak bagi orang lain. Makanya dikatakan firman Tuhan, jadilah engkau berkat, supaya kita memberkati banyak orang ya. Seperti Bapak Abraham, dia diberkati luar biasa dan menjadi berkat bagi banyak orang. Saya rindu kita semua pun diberkati Tuhan dan kita menjadi berkat bagi banyak orang ya. Ada banyak firman Tuhan yang mengingatkan kita supaya tidak jemu-jemu berbuat baik. Seperti yang diungkapkan oleh Suster Aprilia tadi, jangan mengharapkan balasan dari orang-orang itu. Kalau kita melakukan kasih, membantu orang, tujuannya untuk meminta balasan, pasti kita akan kecewa. Tapi ketika kita melakukan kebaikan kepada salah seorang siapapun itu, maka Tuhan yang melihat, Tuhan yang membalas segala hal yang baik yang kita lakukan kepada saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Ya, seperti Suster Aprilia ini, bagaimana dia bisa mendapat balasan dari orang-orang di sana? Mereka pun serba, maaf kata, serba kekurangan. Tapi Tuhan baik, Tuhan memberkati Suster Aprilia, mungkin dari saudara-saudara kita yang lain, dari penonton-penonton yang lain, bahkan ada cara Tuhan untuk memberkati dia. Nah, saya rindu kita pun mau berbagi berkat, menolong sesama yang sangat memperdulikan, yang sangat membutuhkan uluran tangan kita. Terima kasih, biarlah video ini bermanfaat. Jangan lupa diikuti terus atau di subscribe video-video yang saya bagikan. Oke, dadah.